A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ansyatana Syekh al-Ustaz Syekhul Islam Burhanuddin rahimallahu ta'ala. Syekh Ustaz Syekhul Islam Burhanuddin menandungkan syair kepadaku. Idzil ilmu a'la rutbatan fil maratibi wa min dunihi izzul a'la fil mawaqibi. Ini masih menerangkan tentang keutamaan orang yang mempunyai ilmu daripada orang yang tidak mempunyai ilmu, atau menerangkan keutamaan ilmu itu sendiri dibandingkan yang lainnya. Idzil ilmu a'la rutbatan fil maratibi, karena ilmu itu paling tinggi tingkatannya dibandingkan tingkatan-tingkatan yang lain. Dan di bawahnya yaitu kemuliaan ketika ada perkumpulan baik perkumpulan yang naik kendaraan atau berjalan, atau perkumpulan yang lain, ketika gagah ya mulia itu lebih mulia ilmu ya. Ini di sarahnya Ta'lim al-mawaqib jauh mauqibin wawal jama'a rubbanan al-musyatan au kainan min duni izin ilmi izin al-hasil fil jama'al kathira. Jadi perkumpulan yang menyebabkan kegagahan, kemuliaan karena kumpul kita kuat ya, tetap lebih utama ilmu, kemuliaan ilmu. Jadi orang kumpul-kumpul kita gagah tapi biasa-biasa itu lebih utama orang satu tapi berilmu. Wa bil ilmi yabqa isu mutadha'ifatul jali ba'dal mauti tahta tayaribi. Seorang yang mempunyai ilmu, orang yang mempunyai ilmu ketika sudah meninggal, kemuliaannya malah bertambah. Ini kalau di sarahnya Ta'lim Zul ilmi yabqa isu ba'da mautihi halakaul isam tada'ifan min jihadil fikri bil jamil hiddunya. Bertambah berlipat-lipat, yaitu namanya masih dikenang di dunia, wadarajatil ulma fil akhirat, dan di akhirat mempunyai derajat yang tinggi, derajat yang agung. Wadul jali ba'dal mauti tahta tayaribi, orang yang bodoh ketika sudah meninggal murni di bawah debu atau di bawah tanah ya. Jadi tidak ada kemuliaan, yakni al-jahil ba'dal maut khalisut tayarib ya, murni di bawah lebu. Ayashubu syamal izzi wal ula kama fil alam ya, tidak dikenang, tidak mempunyai kemuliaan. Wahata layar jumadahu mandirtaqaruqa. Tapi orang-orang yang alim yang mempunyai kontribusi ya di dalam agama, baik kontribusinya itu mikro atau makro, skala kecil atau skala besar ya, mempunyai terobosan pemikiran. Kalau yang skala besar itu pemikiran besar ya, seperti Mbah Hasyim Asy'ari ya, seperti Raden Ajeng Kartini, ini juga punya pemikiran besar, dan juga ulama-ulama ya nasional atau lokal ya, atau pahlawan-pahlawan pendidikan ya,
Ini seperti Kartini ini harus perjuangkan pendidikan untuk wanita ya. Jadi tidak hanya laki-laki yang berhak mendapat ilmu, juga wanita. Ini senada dengan Dewi Kanjeng Muhammad. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin ya. Jadi tidak hanya untuk laki-laki saja, untuk perempuan. Muslimin wa muslimatin, dan ini diperjuangkan zaman dahulu. Wanita pokoknya urusan pawon ya. Tapi zaman modern ini wanita juga banyak yang belajar, yang pintar ya. Walaupun jangan kebablasan. Tetap ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Ada pos-pos atau tempat-tempat yang hanya bisa ditempati oleh laki-laki, walaupun perempuan punya kelebihan yang lain, itu mempunyai pos-pos yang dimiliki oleh perempuan, yang mana yang tidak bisa ditempati oleh laki-laki. Jadi saling melengkapi, mempunyai peran masing-masing. Jadi pendidikan itu pokoknya pokok bagi kesemaan manusia ya, baik kecil, dewasa, tua, baik laki-laki atau perempuan. Ini ilmu adalah pokok. Fa ta'ala yarju mudahu manirtaqo ruqa walil mulki wa ilal kata itu. Maka jauh sekali ya. Jadi beda. Layar jumada martaqo, orang yang sudah mencapai kemuliaan menjadi raja atau kemuliaan menjadi pasukan perang itu tidak bisa mengungguli kemuliaan orang yang punya ilmu. Sa'umli alaikum ba'da ma fihi fasma'u. Saya akan menuliskan kepadamu, saya akan imlakan kepadamu sebagian hal yang berkaitan tentang keutamaan ilmu. Maka dengarkanlah. Fafiyah hasan an dzikri kulil manaqibi. Dan saya akan menjelaskan sebagian kecil ya dari semua tentang keutamaan ilmu. Wa an-nuru kullan nuriyah di al-ama. Ilmu adalah cahaya yang menerangi kegelapan atau menghilangkan kebutaan. Kalau dalam syarahnya Ta'lim yaitu yahdi halakauni munjian an amal jahli wa dhalala, menyelamatkan dari kebodohan dan kesesatan, kebodohan dan kegelapan yang diserupakan seperti halnya kebutaan. Wadul jahli marraddah bainal hoyaibi. Wadul jahli marraddah bainal hoyaibi. Dan orang yang bodoh akan menjalani hari-harinya, mengarungi waktunya di antara kegelapan yang nyata, kegelapan yang sangat. Wazarwatu syamma utah ma manil taja ilaha wimsi aminan finnawaib. Ilmu itu laksana gunung yang tinggi yang melindungi orang yang mengungsi atau berlindung kepadanya. Artinya ketika ada banjir ya, ketika di gunung dia akan selamat. Wimsi aminan finnawaib. Dan orang yang punya ilmu akan menjadi aman, merasa aman di dalam kegentingan-kegentingan. Biyanju wan nasi fi ghafalatin biyar taji waruhu bainat-tara'ibi. Dan dengan ilmu manusia-manusia itu bisa selamat
di dalam masa lupanya ya. Maksudnya selamat di sini yaitu selamat dari siksa neraka, selamat dari siksa di hari kiamat, di hari pembalasan, di akhirat lah. Kalau di sarahnya yanju yatakhallasu min azabil akhirah. Biar taji, dan dengan ilmu seorang bisa berharap selamat dari neraka. Warrukuben atau raib. Padahal roh itu di antara ego-ego bekas. Dan dengan ilmu seorang manusia, seorang kiai, seorang ulama itu bisa mensyafaati orang yang mati dalam keadaan maksiat, menyelamatkan dia dari masuk neraka, yaitu tempat terakhir yang paling jelek. Aman ramahu mal ma'ariba kullaha. Tenang, siapa yang mau mencari ilmu, maka dia akan mendapatkan semua yang diinginkannya. Waman hazahu qad haza kullal matalibi. Seorang yang memperoleh ilmu maka akan memperoleh apa yang dia inginkan. Wal mansibul ali ayah sahibal hijah. Ilmu adalah kedudukan yang agung, hei orang yang punya akal. Idza niltahu hawin bi fautil manasib. Ketika kamu sudah memperoleh ilmu, maka pangkat-pangkat yang lain itu terasa di bawahnya, terasa hina atau di bawahnya. Paling tinggi yaitu tingkatan ilmu. Wa in fatakat dunya wa tibunaimha fa innal khairul mawahibi. Bahkan ketika kamu tidak mempunyai harta dan gemerlapannya, maka itu tidak masalah, yaitu pejamkanlah matamu, atau itu tidak masalah, itu tidak menyusahkan. Final ilma khairul mawahibi, karena ilmu adalah pemberian yang paling baik. Wa ansyattu li ba'dihim wa ansyattu li ba'dihim, dan saya pilih yang sarai wa taghminul ain kinayatun an adamil iltifat, itu tidak masalah, tidak dilirik lah kalau sudah punya ilmu, seperti yang diterangkan oleh Sayyidina Ali kemarin itu. Radina kismatal jabari fina lana ilman wal juhali ma'alur, ya. Aku ridha wa subhanahu wa ta'ala membagiku hanya ilmu dan orang-orang awam harta, ya. Walaupun ya sebagian yang masih pengen ilmu yang punya harta, atau kalau orang punya ilmu nanti harta datang sendiri, ya. Tapi jangan memperalat ilmu untuk mencari harta. Idza ma'tazatu ilmin bi ilmin fa ilmul fiqhi aula bi disaji. Ini kalau di sarahnya talim ma dalam idza ma itu zaidah, yaitu idza ma'tazza zu ilmin bi ilmin, ketika orang yang mempunyai ilmu itu menjadi mulia, menjadi agung. Ilmu fikih aula bitijat, maka ilmu fikih adalah ilmu yang paling mulia, karena ilmu fikih itu menjelaskan hukum-hukum, ya, menjelaskan boleh atau tidak, ya, halal atau tidak, baik atau tidak, wajib, sunnah, makruh, mubah, ya, perintah, larangan, ya, dan juga syariat-syariat, baik berhubungan dengan personal, berhubungan dengan Tuhan, atau berhubungan dengan sosial, ya.
atau berhubungan dengan masyarakat atau berhubungan dengan negara juga, itu ada fikih kenegaraan ya. Seperti yang dikarang oleh Imam Mawardi Ahkam As-Sultaniyah, itu menerangkan tentang fikih kenegaraan. Juga Ibnu Muqaddimah Ibnu Khaldun juga. Jadi semua diterangkan. Baik di dalam ekonomi juga itu ada juga, ekonomi mikro, ekonomi makro. Fakam tibin yafuhu walaka miskin. Banyak sekali minyak yang wangi menyerbat, tapi tidak seperti wanginya misik. Paling wangi adalah misik. Ini pengumpamaan fikih daripada yang lain. Di senengnya ta'lim ini ya, aku senengku termasuk yaitu selalu mengunggulkan fikih dan fikih ya. Walaupun ada makalah man tafaqaha walam yatasawwaf yatafassak ya, orang yang fikih tapi tidak tasawuf, yaitu tidak mengelola hatinya ya, mempunyai ilmu, membersihkan jiwa, membersihkan hati, maka akan menjadi fasik. Tapi waman tasawwafa walam yatafaqqah yatazandak, orang yang hanya tasawuf tentang masalah hati tapi dia tidak tahu hukum, maka bisa kafir zindik, bisa rusak lah, karena bisa rusak ibadahnya kalau berhubungan dengan akidahnya nanti akidah. Dan juga untuk pemula itu memang harus fikih, pemula itu harus fikih, bahkan sampai besok itu tetap fikih, karena fikih itu dinamis ya, dinamis, terus baru lah. Kalau dinamis, permasalahan fikih dinamis ya, dinamika fikih, problematika juga baru-baru. Ini banyak sekali minyak yang baunya menyerbat tapi tidak seperti misik. Makam tairan yatiru wala kabasin, dan banyak sekali burung yang bisa terbang tapi tidak seperti Raja Wali. Wansyatul ibadim, dan saya tambahkan syair lagi, yaitu miliknya sebagian ulama, al-fiqhu anfasus syai'an anta zakhiruhu man yudrisu. Memang fikih hari itu yang dibutuhkan itu ya fikih ya, ya, walaupun selainnya juga, tapi fikih, karena fikih itu sistem kehidupan manusia, dan fikih itu pintar, dan manusia itu makhluk yang pintar, itu menguasai fikih. Kadang kita juga melakukan fikih tapi tidak sadar kadang, karena memang fikih. Bahkan di dalam ilmu umum itu ada fikihnya juga, tapi fikih umum. Fikih itu prosedural lah, prosedural. Kalau agama berarti prosedural agama, kalau umum prosedural umum. Jadi sampai masuk ke puskesmas atau rumah sakit ini kan ada proseduralnya ya. Harus mengambil antrian, kemudian mengantri, kemudian dipanggil. Nah, itu prosedur. Itu juga fikih dalam agama ya. Nah, ini juga prosedur lah. Sudah diatur dengan pengaturan yang sangat baik ya, sangat baik. Itu yang ngatur Allah Subhanahu wa taala, kemudian diterjemahkan oleh ulama-ulama. Itu dari Al-Quran, hadis, kemudian dijelaskan oleh ulama. Ya, mulai mujtahid, kemudian murid-muridnya mujtahid, kemudian kiai-kiai yang ada di kota, yang ada di desa, terus guru-guru yang ngulang kita. Al-fiqhu anfasu syai'an tadzakhiruhu. Oke, adalah sesuatu yang paling agung, yang paling indah, yang pernah kamu kumpulkan.
Madrisul ilma lam tadrus mafakhiruhu. Orang yang membaca ilmu itu tidak langsung membaca yang angel-angel ya, yang agung-agung. Terus dari awal sampai akhir. Maksib li nafsika ma asbah tatat jari. Maka mulailah untuk dirimu, yaitu yang belum tahu. Awal ilmi ikbalan wa akhiruhu. Dan permulaan ilmu itu akan menjadi keselamatan ya. Jadi ini sarai ta'ala awal ilmi ikbalan sa'adatan, keselamatan. Wa akhiruhu, dan akhirnya ilmu itu juga ikbalan, yaitu keselamatan. Wa kafa bil lazzatil ilmi wal fikri wal fahmi dayan baitan aqli ala tahsilil ilmi. Dan kenikmatan, kelezatan, manisnya ilmu, manisnya fikih ya, dan manisnya pemahaman itu cukup sebagai pendorong dan pembangkit akal untuk menghasilkan ilmu. Kalau orang sudah merasakan nikmatnya ilmu, maka dia tidak akan berhenti untuk mencari ilmu. Kalau orang sudah merasakan nikmatnya ngaji ya, baik ini ngulang atau mengaji, maka dia tidak akan berhenti untuk ngaji atau ngulang. Seperti adat atau kebiasaan guru-guru kita, kayak kita kalau mengajar itu sampai tidak kenal waktu, kalau belajar tidak kenal waktu ya. Jadi ada sebagian kayak kita itu setiap harinya itu ngaji itu sampai peng 5, peng 6, peng 7 dalam satu hari. Bahkan diceritakan bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultanul Aulia, itu sebenarnya ya ahli ngaji, ahli ngulang. Diceritakan satu hari itu kalau tidak salah itu 17 kali ngaji, karena sudah merasakan nikmatnya ilmu. Maka tatawalatul kasim kasatul balgham. Terkadang kemalasan itu lahir dari banyaknya lendir dan dahak, dan juga cairan-cairan tubuh. Itu terus malas gara-gara kan mangan. Watariku taklilihi taklilu ta'am. Cara untuk mengurangi lendir atau cairan-cairan tubuh yang menyebabkan malas, menyebabkan ngantuk, yaitu dengan makan yang sedikit. Makan yang sedikit itu maksudnya orang banyak ya, tapi sesuai dengan porsi atau kebutuhan orang ya. Apalagi kalau orang yang biasa belajar ini bahas masalah talibul ilmi ya, itu ketika sering atau banyak waktunya untuk belajar, kadang yang ngeleh ya mangannya ya sesuai kebutuhan ya, ora terlalu sedikit, atau bisa diartikan juga memang benar-benar sedikit ya. Tapi kalau menurut saya yang penting ya tidak ya, kenyang-kenyang sudah cukup ya, karena mungkin kebutuhan akan badan masing-masing orang beda-beda ya. Nah, kalau otaknya ini digunakan itu juga menguras energi, bukan hanya fisik yang menguras otak ketika dibuat untuk berpikir, itu juga menguras energi, dan itu membutuhkan makanan, dan makanan itu yang baik adalah yang sehat ya, yang memenuhi 4 sehat 5 sempurna ya, yaitu ada karbohidratnya, kemudian ada sayurnya, ada proteinnya, lauknya, kemudian
ada buahnya, yang terakhir adalah susu. Kalau tidak seperti itu, cah pondok sembarang mangan. Yang penting wetenge disani dan teratur. Teratur juga penting agar tidak mengenai lambungnya atau mahnya ya. Makanya harus teratur 3 kali. Walaupun tidak porsinya tidak banyak-banyak atau biasa lah. Bila karena kesehatan juga penting. Kalau terlalu sedikit makan, apalagi makannya itu tidak bervitamin, tidak melengkapi nutrisinya ya, tidak ada proteinnya, tidak ada vitaminnya, tidak ada seratnya, tidak ada mineralnya, ya kurang. Ya, harus makannya kudu dijaga, makanya kudu terpenuhi ya. Seorang-orang sego tempe itu saya pernah baca ya, sudah mengandung protein, serat dan lain sebagainya ya. Kadang-kadang ada sayur ya, kadang-kadang ya ada buah-buahan juga karena punya vitamin. Kalau santri itu satu karena memang masih muda, untuk masih itu bagus makan sembarang. Alhamdulillah ya tidak sakit, tapi ya harus teratur. Apalagi zaman sekarang itu makanan itu, menemukan makanan itu tidak sulit ya, tidak seperti zaman dahulu penjajahan. Karena makanan apa saja ada, enggak di rumah, enggak di pondok, enggak di jalan, itu makanan semuanya ada ya. Baik yang baik untuk tubuh kita atau yang kurang baik atau yang tidak baik, ada semua kalau kita mencarinya. Tapi memang makanan itu harus teratur, makanya 3 kali sehari lah. Bila apalagi zaman sekarang ya, zaman kalau banyak kimianya, kudu mangan kudu hati-hati, kudu teratur, kesehatan kudu dijaga, penting. Kesehatan itu juga harta yang sangat berharga. Karena dengan sehat orang bisa mencari ilmu, bisa mengajarkan ilmu, bisa mencari uang, bisa menghasilkan uang, bisa produktif juga. Qila ittafaqat sab'una nafin ala anna kasratan nisa min kasratil barhum kasasyur bil ba' wa kasratil ma' min kasratil aqwal khubz wal khubz yaqta'ul balgham. 70 nabi itu bersepakat bahasanya lupa itu kebanyakan karena banyaknya cairan dalam tubuh. Balgham itu cairan apa? Tapi penelitian saat ini ya, itu air itu penting. Artinya balgham itu tidak air mungkin, karena dengan air itu orang itu bisa berkonsentrasi ya. Allah alam. Masalah kebutuhan air, kalau medis ya, kebutuhan air itu, kebutuhan air manusia setiap harinya itu 1/3 atau 1/4 dari berat tubuh manusia. Makanya ada yang 2 liter, ada yang 3 liter, ada yang 4 liter. Wallah alam lah, wallah alam. Apakah memang minum air itu akan menyebabkan ngantuk atau makanan yang menyebabkan ngantuk? Wallah alam. Tapi minuman itu ya penting ya. Nggak tahu kalau orang yang sudah besar ya, nggak tahu kalau orang yang pelajar itu memang minumnya nggak usah banyak-banyak, bangko marai ngantuk ya. Itu idealnya kok, idealnya wong sing ideal sing ancen kerjaane dan yang padha ancen sinau ya.
Maka satu balgam min kasatu syubil ma, dan banyak cairan itu karena banyak minum air. Maka satu syubil ma min kasatu akli. Ya, orang itu minum air karena banyak makan dan banyak minum. Wallahu a'lam. Wal khubzul yabis serta balgam. Roti-roti yang kering ya itu bisa mengurangi cairan atau tidak menghasilkan cairan. Maka dalik aklus zabib ala rik, begitu juga makan anggur garing apa kismis ya, itu juga bisa memutus atau mengurangi atau cairan rik tak neng sarai taklim itu ala rik yang atasnya ngelah. Kalau lapar makanya anggur kering. Wala yaksiru minhu, tapi jangan banyak-banyak. Hatta layah taja ila syurbil ma, atau hatta layah taja sehingga tidak butuh untuk minum air. Fayazidul balham, kalau minum air maka akan menambahkan cairan. Kalau menambahkan cairan nanti akan ngantuk. Ini untuk orang yang ilmu loh, mencari ilmu pas tenanan, pas menghindari banyak ngantuk itu berarti mengurangi cairan. Tapi dek uang sing kurang sehat sampai butuh istirahat ya berarti ya akeh cairan ya, utawa wong tua-tua itu ya banyak cairan sing akeh istirahat deh. Ini orang-orang nom-nom sih under dilit api akal kuat untuk mencari ilmu sebanyak-banyak. Wasiwaku yukalil balgam, siwak bisa mengurangi cairan. Wa yazidu fil hifzi wal fasahah, dan bisa menguatkan hafalan dan kefasihan akal, kefasihan lisan. Inna sunnatun saniyatun, itu adalah merupakan sunnah atau tindak lampai kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saniyatun yang luhur, yang tinggi. Wa yazidu bisa sholat, dan bisa menambahi pahalanya sholat. Ini di sarahnya taklim, sholatun ala farisiwak afdalu min khamsin sirina sholatan biriswak. Sholat dengan menggunakan siwak itu lebih baik daripada 75 sholat tanpa siwak. Qiraatul Quran, dan membaca Quran, tambah wakadzal alqai'u yuqallil balhum, itu juga mutah itu bisa mengurangi cairan, warutubat dan cairan, tapi tidak boleh jarak muntah ya. Wa tariqu taqlil akli atamul fi manafidlatil akli, cara untuk sedikit makan biar bisa makannya itu sedikit, yaitu mengangan-angan atau berpikir tentang manfaat makan itu sedikit. Sebenarnya dalam kesehatan pun seperti itu ya. Dalam kesehatan itu makanan tidak boleh banyak, lambung itu tidak boleh dipenuhi semua makanan, karena sepertiga makanan, sepertiga minum, sepertiga udara ya. Pokoknya secukupnya, karena kekuatan itu bukan karena banyak makan, tapi nutrisi istilahnya wong saiki. Bahkan kadang ada yang sarapan dengan susu ya, atau dengan protein ya, tidak pakai nasi kadang sebagian. Ayo pancen sarapan itu harus wajib untuk bisa melalui aktivitas dengan kuat, pagi hari dengan kuat. Walaupun nasi ya tidak masalah, apalagi lauknya ini lengkap. Sedikit manfaat waya asyiha wal ifa wal isar, manfaat makan sedikit ya, makan sedikit itu ya, bisa sedikit tenan, bisa ya tidak banyak loh, tidak banyak itu maksudnya biasa sesuai kebutuhan. Itu menjadikan kesehatan, menghasilkan semangat. Dan juga
Ifa itu menjadi wirai, yaitu bisa mencegah keharaman karena dia makan sedikit ya, dia tidak mau makan banyak. Dia makan banyak kemungkinan bisa memasukkan haram-haram. Waqad qila fa'arun suma'arun syaqba'ul mar'i min asid ta'am. Maka tercela dan tercela orang yang celaka sebab makanan. Orang yang celaka sebab makanan itu kalau dalam syarahnya taklim itu kalau makan dia celaka itu sebab dia akan menambah syahwat ya, syahwat yang bisa menerjang keharaman-keharaman. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ala mengkritik al-aqul bakhil takabur. Tiga golongan yang dibendu dan tidak disukai Allah Ta'ala tanpa dosa. Tapi sebenarnya dosa takabur dosa ya. Bentuknya tidak menzalimi orang lain lah. Kerusakannya orang menzalimi. Maksudnya tidak menzalimi. Aku orang yang banyak makannya, wal bakhil orang yang medit, wal mutakabir orang yang sombong. Wal ta'amal fi madari kasratil akli. Dan berangan-angan juga cara untuk orang bisa makan sedikit, yaitu berangan-angan bahayanya makan yang banyak. Waya al-amrad, yaitu beberapa penyakit. Wakil tetap itu memang medis itu mengatakan bahwa makan yang banyak itu bisa menyebabkan penyakit, termasuk dia akan menyebabkan obesitas ya, atau lemu yang berbahaya ya. Berbahaya ini mengandung banyak lemak dan bisa menyebabkan penyakit yang macam-macam. Wakilala tetap dan watak atau mental atau tubuh yang malas-malasan. Kila al-bidnatu dzibul fatona, yaitu perut atau mengisi perut dengan banyak itu akan menghilangkan sebagian kecerdasannya. Al-bidnah itu yang sarai adalah memenuhi perut dengan makanan. Itu bisa menghilangkan kecerdasan atau menghilangkan sebagian kecerdasan. Ukian Jalinus itu siapa? Anaukol Ar-Roman naf'an kulluhu. Delima itu sangat bermanfaat, semuanya bisa dimanfaatkan atau sangat bermanfaat semua. Wasamaku dororan kulluhu, ikan itu berbahaya. Tapi ikan itu protein itu. Allah itu kata-kata Jalinus. Kadang penelitian sekarang juga bisa diiktibarkan. Itu ahlul khibrah juga, yaitu pakar gizi atau dokter gizi ini menyarankan makanan-makanan yang punya omega 3 ya, yang untuk pengembangan otak, pengembangan akal ya, untuk apa jenis memenuhi asam amino barang. Wallahu alam lah, wallahu alam. Waqalu sama khairun min katsir ruman ya. Makan ikan sedikit lebih baik daripada makan delima banyak. Perbandingannya pada sedikit mungkin lebih baik delima. Wafiyah dan laful mal, termasuk makan banyak itu akan boros uangnya. Wal aklu faqo syibadur mahzun, makan di atas kenyang, yaitu sudah kenyang izin makan terus, maka itu murni bahaya. Wastaiku bil kafitil akhirah, maka dia berhak kemungkinan disiksa di akhirat.
Baik, misalnya motivasi khususnya ya kepada orang yang belajar ilmu itu untuk makan yang sedikit atau tidak makan banyak-banyak. Kita kalau pekerja mungkin ya, yang bekerja ya kudune mangane akeh, mangane sithik yang kok lemes. Atau ayo kerja atau orang tua ya orang tua yang makane ora kok akeh mesti pas. Ya stahiku bi al-qawidar akhirah, yaitu bisa mendapatkan siksa di neraka karena hak termasuk makan yang di atas kenyang itu haram ya, haram. Walaupun haramannya ya haraman kita bisa disepuro dalam ngapura. Wal akal bagidun fil qulub, orang yang banyak makannya itu tidak disenangi di mata orang lain, di mata banyak orang lain. Orang-orang melihat itu mangane akeh ora sepat seneng. Matari kita kelak ya kalau atima ada simah. Cara untuk bisa makan sedikit itu yaitu makan makanan yang berminyak tapi bukan minyak goreng ya. Daging-dagingan sing ana gaje mungkin. Tapi itu juga dalam kesehatan ya juga enggak baik ya. Wallahu a'lam. Ultima fil akli al-altaf wal asya. Kalau makan yang didahulukan yang paling disenangi ya, dan yang paling lembut. Tapi memang sebagian kursus makan, saya juga pernah kursus makan Herbalah itu sih. Itu memang makan itu menghindari banyak makan, memang menghindari ngemil, menghindari minyak, menghindari gorengan-gorengan yang mengandung kolesterol ya. Biar tubuh ini itu sehat, kolesterol itu hilang, lemak-lemak yang ada di tubuh itu hilang, kemudian massa otot itu bertambah ya, nutrisi terpenuhi ya, maka akan menjadikan tubuh ini itu baik dan kebal dengan penyakit. Karena massa otot, massa tulang ya, antara lemak tubuh dengan tubuh ini harus seimbang, tidak banyak. Wala yakulu ma'al ji'an illa idza kana lahu al-ghuratun sanfikal akli. Dan tidak makan berserta orang yang lapar, milik tapi maksudnya piye? Illa idza kana lahu ghuratun sahihun fi kasratil akli. Ini mengecualikan yaitu tidak boleh makan banyak-banyak kecuali memang ada urut sahih, tujuan yang benar fi kasratil akli dalam makan yang benar, yaitu qawabi ala syam, yaitu dengan makan yang banyak ketika sahur akan menguatkan puasa ya. Walaupun dalam kitab fikih terangkan ya makannya juga tidak banyak-banyak, ada banyak dan juga tidak mewah-mewah ya, karena tujuan daripada puasa salah satunya adalah biar merasakan rekosone wong-wong sing kelaparan, rekosone wong-wong sing kurang mampu ya, rekosone wong sing lapar ya. Jadi malah bermewah-mewahan, dan itu ya sudah tidak umum ya, orang awame, orang ustad, orang orang pintar itu ya kadang buka ya enak-enak, sahur enak-enak yo akeh Allah alam lah. Wasalat dan bisa kuat salat ya, wal amal asyaqa, dan orang pekerja itu makanya banyak nggak apa-apa, kalau tidak seperti itu maka akan lemah, akan tidak kuat. Falahu dzalik, maka boleh makan banyak.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.